Gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana ini? Wah, lagi apa ini ya? Iya, Kelihatan ini- sedang sibuk sekali ini kan. Sedang belajar tentang pembelajaran besok hari. Oh ya. Kalau misalkan besok saya akan mensupervisi panjenengan ya. Oke Pak. Udah siap? Iya, insya Allah siap. Alhamdulillah. Gimana persiapannya untuk besok? Apa yang panjenengan siapkan? Oh iya. Untuk besok pagi, insya Allah saya akan masuk di kelas 5. Kelas 5 untuk materi ibadah haji. Ibadah haji. Oke. RPP-nya dari mana? Ini saya siapkan Pak. Ini Oke, kita lihat dulu ya RPP-nya. Baik, oke, identitas kelas 5, benar ya? Besok jam pertama aja. Jam 7, oke, kita bisa mulai jam 7. Oke, terus tujuan pembelajarannya sudah oke. Untuk tujuan pembelajarannya ini strateginya apa yang Pak bisa lakukan ini? Insya Allah besok pakai project based learning Pak. Oh, project based learning ya? Anak-anak kita ajak untuk membuat poster Ya. tentang ibadah haji. Ya. Jadi ibadah haji mulai dari ihram sampai ke halal. Ya. Nanti anak-anak kita minta untuk membuat urutan ibadah haji, rukun haji itu Ya. dalam sebuah poster. Dan masing-masing dari rukun haji tadi diuraikan sesuai kemampuan anak, pemahaman anak. Oke. Yang media pembelajaran ini sudah disiapkan juga ya sepertinya ya. Oke. Kayak poster. Pakai poster ya. Oke. Prinsipnya adalah bahwa untuk pembelajaran yang Pak Agus bisa lakukan kan jelas menggunakan prinsip-prinsip di pembelajaran mendalam jangan lupa untuk prinsip-prinsipnya itu ya. Masih ingat ya untuk prinsipnya yang menyenangkan, kemudian yang perlu ingat karena saat ini kan kita menggunakan pendekatan seperti itu. Oke. Untuk asesmennya besok Pak Agus menggunakan asesmen apa ini? Untuk asesmennya nanti penilaian kelompok. Penilaian kelompok ya. Nanti juga ada penilaian individu di akhir pembelajaran untuk pemahaman tentang rukun haji. Jadi ada penilaian secara kelompok, juga ada penilaian pribadi ya. Bagus sekali. Ya. Asesmennya sudah sesuai dengan tujuan ya sepertinya ya. Kira-kira yang akan dipersiapkan Pak Agus untuk besok apa selain ini? Saya juga sudah menyiapkan slide-nya Pak. Jadi sebelum anak-anak kita ajak untuk membuat poster, anak-anak juga kita tayangkan dulu video pelaksanaan ibadah haji sehingga anak-anak ada gambar. Meskipun anak-anak mungkin sudah sering lihat video di media sosial, tapi kan paling tidak anak-anak bisa fokus dulu melihat bagaimana tata cara ibadah haji sehingga bisa menguraikan dalam poster-posternya nanti. Saya yakin anak-anak itu akan tertarik dengan materi pembelajaran yang Pak Agus berikan ya. Oke, Pak Agus semangat dan kita akan ketemu besok pagi jam pertama di ruang kelas 5 ya untuk pembelajaran PAI materi ibadah haji gitu ya. Oke, semangat. Sukses untuk besok Pak Agus. Terima kasih. Sukses ya. Oke. Gimana tadi mengajarnya? Luar biasa sekali, saya senang lihatnya tuh. Wah, menarik. Gimana perasaan Pak Agus dalam pembelajaran tadi? Ya, alhamdulillah yang jelas pembelajaran hari ini menyenangkan. Saya pribadi ya, meskipun tetap tidak ada daging yang tidak retak Pak. Jadi bagaimanapun walaupun sudah ada perencanaan pasti ada kekurangan. Tapi insya Allah dari pembelajaran tadi saya bisa perhatikan bahwa anak-anak antusias dalam pembelajaran Pak. Tadi Pak Agus bilang bahwa masih ada yang belum sempurna. Yang belum sempurna gimana ya? Misalnya tadi anak-anak ketika diajak untuk membuat poster, anak-anak itu masih awalnya masih belum fokus Pak. Jadi masih lama untuk segera menuangkan
menuangkan ide-idenya. Iya. Bagaimana rukun haji itu seperti apa, pelaksanaan seperti apa itu masih bingung. Iya. Sehingga saya selaku guru harus mendampingi per kelompok. Ini ya meskipun ini juga bagian dari tugas guru, tapi kalau hanya mengandalkan anak untuk hasil melihat video kemudian langsung dituangkan dalam poster sendiri itu masih berat gitu, sehingga saya harus mendampingi per kelompok. Itu kekurangannya. Tapi kira-kira yang sudah menurut Pak Agus sudah berjalan baik apa ya di pembelajaran tadi? Sesuai dengan anak-anak mulai dari memperhatikan video pembelajaran sampai kemudian presentasi posternya, mereka mengikuti dengan antusias lah. Jadi dengan antusias dalam satu kelompok juga mereka kompak gitu ya, saling mengisi, saling mendukung ide-ide dari teman lain, sehingga ketika saatnya presentasi mereka tidak saling dul-dulan kalau bahasanya kita ini. Segera langsung siapa yang bertanggung jawab presentasi, siapa yang mendamping itu segera bisa dilaksanakan. Itu keberhasilan yang Pak Agus lakukan tadi. Terus untuk dengan tujuan pembelajaran gimana? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Agus inginkan di pembelajaran hari ini? Insya Allah sudah sesuai Pak, karena tujuan pembelajaran adalah agar siswa mengetahui, di samping itu juga memahami esensi dari ibadah haji. Di samping itu mereka juga satu saat ketika mereka berkesempatan untuk ibadah haji di dewasa nanti, mereka bisa paham betul bahwa ini loh rukun haji yang tidak boleh ditinggal. Ini yang paling penting. Ya, Bang Sagia tadi asesmen yang Pak Agus lakukan tadi sepertinya sudah menjawab semua tujuan pembelajaran Pak Agus rumuskan tadi ya, sehingga terlihat sekali bagaimana tadi anak-anak bisa memahami tentang ibadah haji, bagaimana mereka tahu ibadah itu seperti apa dan bagaimana, dan itu diwujudkan dengan pembuatan poster ya luar biasa, dan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Agus lakukan tadi. Kemudian kalau menurut Pak Agus, kira-kira tantangan apa yang Agus rasakan ketika melakukan pembelajaran Untuk tantangannya yang jelas menggali ide anak untuk menuangkan dalam poster itu untuk ketelatenan. Jadi kan anak-anak di kampung itu memang nggak terbiasa nih dengan berkreasi, itu bukan jarang. Tapi ketika ini kita ajak mereka untuk menuangkan apa yang mereka lihat, jadi menuangkan dalam poster. Ini perlu pendampingan yang tidak mudah, harus telaten. Ini loh alurnya dari mulai ihram sampai kemudian selesai tahalul, bahwa ini harus urut. Kalau tidak urut nanti hajinya tidak sah gitu kan. Ini perlu ketelatenan yang tidak mudah. Baik, luar biasa sekali Pak Agus. Dan memang tadi sudah terlihat itu, dan mungkin sedikit saja Pak Agus ya dari dalam pembelajaran tadi, kalau saya belum mengatakan ada hal yang mungkin agak terlewat Pak Agus. Jadi contohnya misalkan gini, di refleksi ini kayaknya tadi kan masih belum terlihat belum terlihat secara nyata, kemudian menarikan kesimpulan itu memang sebaiknya siswa itu kan terlibat dalam pengambilan, jadi bukan penarikan kesimpulan bukan hanya dari guru saja, tapi bagaimana kita mengajak siswa itu bisa menarik kesimpulan pelajaran hari ini itu apa dan apa manfaat buat mereka lainnya. Harusnya panjangan perlihatkan juga tadi ketika Pak Agus melakukan pembelajaran tadi. Oke, saya kira itu Pak Agus untuk supervisi hari ini luar biasa. Terima kasih, dan kira-kira dari apa yang kurang tadi, Pak Agus siap untuk melakukan perbaikan? Insya Allah siap. Oke, nanti mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita persiapkan lagi, dan apa yang kurang hari ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya. Terima kasih. Insya Allah nanti di pertemuan datang saya juga coba akan melihat mana perbaikan yang Pak Agus lakukan untuk pembelajaran. Tidak saya Pak Agus, terima kasih ya. Semangat terus. Terima kasih. Ya, Pak Agus. Salam. Ya, semangat terus ya.